Oke, baik teman-teman. Kembali lagi bersama saya Nagina Slavina. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai pengaplikasian Nearpod. Ya, apa sih Nearpod itu? Nearpod adalah media pembelajaran yang bisa kita gunakan sebagai bahan ajar yang dapat kita cari di web. Kita hanya tinggal mengklik di Google nearpod.com. Kemudian akan muncul ada beberapa pilihan ketika kita menjadi seorang murid atau menjadi seorang guru. Nah, di sini yang saya pakai adalah ketika kita menjadi seorang teacher nih. Nah, salah satu yang sudah saya buat contohnya di sini. Ini adalah tampilannya ketika kita sudah memilih untuk mengedit ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa tampilan teman-teman. Ada image. Ketika kita akan menambahkan suatu gambar pada pembahasan kita hanya tinggal mengklik image ini, kemudian ketika kita ingin memberikan latar belakang yang sekiranya menarik, nah kita bisa sesuaikan di sini. Ada dua pilihan, background image dan background color. Nah, untuk background image ini teman-teman, sama seperti yang saya pakai. Ini hanya tinggal mengklik background image, kemudian ada perintah untuk mengupload foto yang memang akan dipakai dan digunakan. Tinggal klik OK. Untuk background color adalah sama aja sebetulnya, hanya background color ini menyediakan beberapa warna saja, jadi itu optional. Nah, kemudian di sini video, di situ pun ada audio. Nah, untuk audio ini ketika kita ingin menambahkan entah itu audio penjelasan kita atau menambahkan audio-audio pengantar atau pengiring dari pembahasan di Nearpod kali ini. Oke, GIF pun sama. Ketika kita ingin menambahkan GIF gerak atau lain sebagainya, kita hanya tinggal mengklik GIF, kemudian ada beberapa fitur. Ada beberapa opsi untuk kita mengupload sesuatu yang memang ada di file kita atau hanya dengan searching GIF. Ini bisa banget kalau kita nggak punya stok GIF. Nah, kita bisa nih gunakan Google ini. Jadi dia tinggal mencari di Google gitu. Oke? Itu untuk font, warna, itu bisa di-setting juga ya teman-teman. Nah, kemudian ini di slide kedua sama aja menggunakan fitur-fitur tadi. Nah, ini salah satu contoh ketika menggunakan fitur audio. Jadi seperti ini. Welcome to Magic. Apa itu Magic? Magic adalah matematika asik. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini pun saya menggunakan image ya, pakai ini. Oke, kemudian slide 3 sama, 4 sama. Nah, untuk slideshow ini, saya memakai, caranya adalah teman-teman, kita klik add new. Nah, di sini mereka menyediakan beberapa fitur, entah itu slideshow, PDF. Kenapa saya merekomendasikan Nearpod? Karena memang fitur-fitur yang sangat menarik dan imajinatif menurut saya ya. Bisa video 3D ketika kita ingin mengulas materi tentang geometri, bisa menggunakan Nearpod 3D. Kemudian ada quiz and games yang mana ini akan membuat murid-murid kita menjadi lebih semangat gitu ya. Nah, ini saya ingin mengenalkan saja. Kemudian di sini, nah saya menggunakan slideshow. Caranya sama seperti tadi, ketika kita memilih slideshow, kemudian kita tinggal upload PowerPoint atau media atau bahan ajar yang lain yang memang sudah ada pada laptop kita nih. Nah, kita tinggal upload saja dan akan muncul seperti ini. Oke, lemot ya. Nah, akan muncul seperti ini, teman-teman, jika kita sudah upload PowerPoint di slideshow. Nah, ini akan menjadi bahan ajar, teman-teman. Kemudian di slide selanjutnya ada seperti slide sebelumnya. Oke, maaf kalau ada.
Oke, kemudian di sini nih, aku menggunakan fitur time to climb yang tadi ada di quiz and games ya, kalau nggak salah. Nah, time to climb ini adalah salah satu quiz gitu, jadi dia ada gamesnya. Jadi kita bisa menyediakan soal-soal berupa teks maupun gambar di sini. Kita berikan durasi waktu, jadi mereka akan mengerjakan itu sehingga ini akan memberikan daya tanggap cepat untuk mereka. Oke, kita sudah menyiapkan jawaban-jawaban yang benar di mereka. Tampilannya akan polos, tidak ada kunci jawaban yang pada saat mereka pilih ketika benar, iya kan benar gitu. Kemudian di jawaban adalah pemaparan materi kedua. Kemudian untuk setelah itu saya menggunakan fitur matching pairs. Apa sih matching pairs itu? Salah satu games quiz yang memang ini adalah mencocok-cocokkan. Jadi ketika tampilan yang seperti ini, tampilan yang ada pada mereka nantinya hanyalah ini adalah nanti acak teman-teman. Jadi mereka akan menemukan yang memang kiranya merupakan sebuah pasangannya gitu. Oke, paham ya di sini, dan kita bisa upload dari sini nih. Jadi kita tinggal tambahin aja, entah itu teks atau gambar, kita bisa upload di sini. Oke, paham ya sampai sini? Nah, kemudian saya pun menggunakan fill in the blank. Apa sih fill in the blank itu? Yap, ini pun salah satu quiz and games yang saya pilih. Jadi di sini ada salah satu definisi dari relasi yang nih kalian bisa lihat ini. Jadi ini adalah tampilan yang nantinya ketika dilihat oleh siswa ini akan kosong teman-teman, dan akan muncullah kotak-kotak tersebut yang merupakan jawaban dari kekosongan yang ada pada ini. Jadi tugasnya adalah ketika mereka melihat kekosongan ini, mereka akan mengisi dengan jawaban-jawaban yang benar yang memang sudah disediakan. Oke, paham ya? Ini pun bisa kita atur terkait apa yang akan ada pada fill in the blank ini, atau jawaban-jawaban potongan-potongan kata yang memang ada, dan itu semua kita yang ngatur ya teman-teman. Oke, setelah itu, nah di sini ada aku cantumin video ya di sini. Aku cantumin video sudah ada di file laptopnya, jadi tinggal upload video. Sebenarnya ini bisa kita upload mengenai atau bisa kita ambil dari video YouTube. Tapi ini saya menggunakan video saya sendiri yang pada bisa kita lihat di sini ada add activity add 000. Ini adalah ketika kita bisa memberikan suatu pertanyaan bagian manapun, misalkan habis penjelasan nih. Nah, kita bisa kasih suatu soal. Jadi soal itu akan muncul di detik-detik yang memang sudah kita tentukan sebelum lanjut ke videonya gitu. Jadi untuk mengulas apa yang diserap dari video tersebut, kita bisa menggunakan add activity add. Nah, ini saya menaruh 2 pertanyaan di sini. Pilihannya ada 2 teman-teman, ada esai dan ada PG. Saya memilih PG agar mereka lebih tahu hasil yang betul itu bagian mana. Nah, untuk di sini saya menggunakan image. Saya sudah taruh di sini ya. Image saya menggunakan image yang ada pada ini. Tinggal di setting aja, tinggal diatur aja, dirapihkan. Oke, kemudian di sini ada memory test. Saya menggunakan memory test. Sebentar. Nah, memory test ini sama halnya, entah itu gambar, entah itu teks, itu bisa kita atur ya teman-teman. Nah, di sini bisa memilih yang memang sekiranya bagus untuk kita pakai. Ini opsional, terserah kalian mau pakai yang mana. Nah, nanti ini mereka mencocok-cocokkan nih. Jadi nanti posisinya mereka akan tertutup dan secara acak mereka
akan mencari pasangan-pasangan tersebut gitu. Oke, kemudian yang terakhir saya menggunakan fitur polling. Kenapa saya menggunakan fitur polling? Sebentar. Saya menggunakan fitur polling agar saya tahu sejauh mana anak-anak paham terhadap materi yang kita sampaikan nih teman-teman. Jadi ketika kita sudah menjelaskan dan di sini ada fitur polling, bagaimana pembelajaran pada kali ini misalkan. Nah, ada beberapa opsi yang memang sangat susah, sangat mudah, atau susah. Itu mereka bisa dan kita pun bisa melihat, mengukur pemahaman mereka gitu. Yang saya gunakan di sini pada fitur Nearpod. Ada pada di EdNew ini teman-teman. Jadi sangat menarik bukan? Suatu media pembelajaran tapi dia bisa mengakses gitu. Ada kuisnya, ada video, presentation, itu ada semua teman-teman. Jadi itulah tadi pemaparan cara penggunaan Nearpod dari saya Nagina Slavina. Mungkin tidak terlalu panjang lebar, tapi semoga video ini bermanfaat. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.